dari hobi jadi cuan di tempat ide jadi aksi dan mimpi jadi nyata bersama. Ini kita bakal ngobrol seru loh tentang dunia usaha, pengalaman seru tentang mahasiswa, sampai itu membangun bisnis dari nol. Seru banget kan? Jadi siap-siap ya. Di sini kita bakalan mendengarkan dari narasumber kita. Jadi mulai nih dari narasumber perkenalan. Hai, perkenalkan, nama aku Angelika Maulana. Aku mahasiswi Universitas Wijaya, jurusan akuntansi S1, angkatan 2003. Salam kenal. Nah, selanjutnya narasumber silakan saya dari perkenalan kita. Halo, nama saya Rizky Dwi Saputra. Saya sekarang jadi mahasiswa sosiologi semester akhir di Fakultas Fisik. Hai. Oke, jadi kita bersama dua narasumber, Kak Angel dan Kak Kiki. Jadi Kak Angel ini udah pernah menjadi staf alumni KAD dan bakat di Himaja, juga menjadi ketua budaya Hasa di PMP. Nah, gak kalah kerennya dari Kak Kiki yang pernah menjadi folders Excel Cats Clothing dan folders Bumi, founders PT Sayuri Pangan Digital, pendampingan UKM Komplikas Senuro, dan pendampingan pengembangan prioritas desa Sugihan. Wah, keren banget ya narasumber kita pada hari ini. Nah, boleh nih Kak, kan di sini Kakak diundang untuk jadi narasumber kami. Apa sih alasan Kakak merasa cocok menjadi narasumber kita pada hari ini? Boleh nih dari Kak Kiki dulu. Oke, jadi cocok ini temanya tadi ya kan? Jadi cuan ya. Nah, hobi jadi cuan ya. Nah, hobi saya tuh awal mulai itu dari SMA. Dari SMA tuh saya udah ada problem lah, ada masalah di keluarga gitu ya. Jadi yang mengharuskan gak dikasih lagi uang jajan gitu. Nah, jadi dari situ tuh, apalagi zaman COVID gitu kan, apa sih hobi kita di rumah gitu kan? Ya selain handphone gitu kan, gadget gitu kan. Jadi lihat gitu podcast gini. Nah, itu jadi tertarik kan. Oh ini acara podcast diundang OMS kemarin kan. Baru kali itu mau diundang acara-acara gini. Mereka sempat ada undangan juga kayak belum pantas gitu. Ini kan kayak UMS terus podcast ini kan kayak boleh lah mungkin nanti ada bermanfaat kan banyak orang gitu kan. Jadi gitu sih hobinya, jadi dari nonton podcast wirausaha kayak ada Jaya Setiabudi, Kristina Lee, di situ tuh belajar banyak tentang bisnis gitu kan. Belajar dulu kayak mau nih buka bisnis gitu, termotivasi akhirnya gitu kan zaman Covid gitu. Wah, keren banget ya Kak Kiki. Nah, boleh nih dari Kak Angel kasih alasannya. Kalau aku sendiri itu untuk memulai usaha itu karena yang pertama gabung juga mengisi waktu luang saat aku senggang dari tugas-tugas kuliah, dari tugas-tugas organisasi lain. Nah, dan kebetulan aku diajak sama teman aku, juga dari teman-teman aku ini untuk ikut nih PMW. Jadi disitu aku banyak belajar tentang apa sih itu PMW, tentang bagaimana cara kita menjadi suatu pengusaha dari yang terkecil sampai yang berkelanjutan gitu. Dan seru banget juga ternyata aku bisa berkesempatan diundang ke acara WMS ini, yaitu hobi jadi cuan. Dimana juga aku sama kayak Kak Kiki tadi, siapa tahu dari podcast kali ini aku juga dapat memberi manfaat pada teman-teman yang belum masih malu gitu untuk memulai usaha. Terima kasih ya, keren banget nih narasumber kita memang. Nah, ini kan Kak, kita sini mau bahas PMW nih, di mana PMW ini merupakan program mahasiswa wirausaha. Kebetulan orang kakak juga udah pernah menjadi peserta UMN. Boleh nih cerita-cerita seputar PMW, gimana awal perjuangannya masuk PMW sampai gimana progres wirausahanya sampai saat ini, boleh banget diceritakan. Boleh kan? Oke, jadi awal tahu PMW program mahasiswa wirausaha ini dari semester 2, yang mana kami itu ada mata kuliah kewirausahaan gitu, diharuskan buat proposal gitu kan. Nah, saya kan udah ada nih bisnis dari awal memang sayur nih gitu. Terus
ya udah tulislah di proposal itu kan, masukin kayak gitu, nulis proposal, akhirnya disuruh ngajuin sama dosen, ini bisa nih diaduin ke PMW, ada loh program dari industri gitu kan. Nah akhirnya yang diterima kan awalnya pemula gitu sih. Nah, jadi berarti dari mata kuliah ya Kak? Iya, dari mata kuliah awalnya. Jadi terinspirasi dari dosen juga. Diaduin dosen gitu kan, karena memang usahanya udah ada, udah jalan juga kan, sekitar 1 tahun pada saat itu baru berjalan kan. Jadi untuk itu merekrutin kan dari teman-teman juga ada 4 orang gitu, jadi ya itulah. Kalau boleh tahu nih Kak, nama jurusannya Kak sebelumnya itu apa? Sayur nih. Jadi produknya ini sayur. Jadi itu tuh platform aplikasi atau website juga digital, penjualan sayur online gitu, sayur, lauk pauk, frozen food, buah, segala gitu. Jadi kami ambil dari pedagang, petani bekerjasama juga kan, sama ada kurir juga bekerjasama di situ. Dan sekarang sayur ini alhamdulillahnya sudah ada PT Sayur Mipang Digital, dan saat ini setelah yang join aplikasi kami itu pelanggan udah 1000-an lebih pelanggan. Tapi sekarang kan kemarin itu sempat terjadi problem lah, aplikasi kami itu diblokir oleh pihak Play Store. Jadi sekarang pesanan untuk sementara itu beralih dulu ke WhatsApp. Berarti pemasarannya online juga Kak? Iya, pemasarannya full online. Jadi dari usaha Kakak ini kira-kira berapa orang sih yang tertarik dalam pembelian dari pasar online ini? Tertarik awalnya. Iya. Awalnya itu sempat banyak juga diraguin kan sama orang terdekat juga diraguin waktu awalnya buka sayur ini. Tapi ya sebulan pertama saya ingat banget pemesanan sebulan pertama ini cuma 1 ya Mas. Cuma 1. Nah kalau sekarang ini 1 hari sekitar 3 sampai 5 orang gitu lah. Dan ada juga dari kayak PT-PT gitu, misalnya restoran-restoran kerjasama gitu lah sama saya ini. Berarti udah cukup berkembang banget ya Kak? Iya udah cukup berkembang. Kasih ya Kak. Selanjutnya kita ke Kak Angel. Gimana nih Kak perjuangannya mau ikut PMW ini? Kalau perjuangan ikut PMW ini sebenarnya kalau dari teman kayak yang aku bilang tadi, kebetulan teman aku ini juga founder dari PMW ini. Nama tim aku waktu itu budaya rasa. Nah kebetulan teman aku ini yang ngajak aku buat ayo dong ikut PMW, dan kebetulan dijadikan sebagai dari ketua gitu. Nah kalau untuk aku sendiri itu sebelumnya belum tahu apa itu PMW, jadi dikenalin sama teman-teman aku ini apa sih itu PMW, bagaimana secara progresnya gitu. Dan setelah aku terjun ke dunia PMW tersebut, aku jadi semakin apa ya, kayak semakin menekuni bagaimana secara menjadi wirausaha yang baik gitu. Dan untuk menjadi tantangan bagi aku sendiri itu karena ini pertama kali ya, dan langsung menjadikan ketua itu, jadi aku kayak ngerasa minder gitu. Apalagi foundernya satu tim sama aku ngerasa aku kurang cukup mampu dalam mengolah tim tersebut. Tapi berkat kerjasama tim yang bagus dari kakak dan teman-teman aku sekalian, karena kepercayaan mereka juga sama aku juga bisa bangun image ke kayak perlombaan gitu, dan juga ke semacam expo gitu. Jadi berarti usaha kakak ini tentang budaya ya Kak? Iya, tentang hampers, dimana namanya itu budaya Hasa. Budaya itu artinya budaya. Kalau hampers itu artinya kesenangan. Jadi kalau digabungin itu hampers budaya Hasa artinya hampers yang membawa kesenangan untuk masyarakat sekitar, dimana mengangkat unsur budaya, dan kami mengangkat unsur budaya dari Sumatera Selatan. Jadi untuk cara pengembangan dari wirausaha itu gimana sih Kak? Kalau pengembangannya itu kami lewat dari sosmed, sosial media, terus juga ngikutin
Labirin Sriwijaya, dan kebetulan kami masuk ke dalam top 12. Dan juga untuk saat itu juga tahun 2023 kalau nggak salah, founder kami membawa budaya rasa ini sampai ke KMI Expo ke-14, waktu itu diselenggarakan di Bali. Keren banget ya Kak. Keren banget ya sih guys tentang wirausaha dari narasumber kita. Tapi dari semua wirausaha dari narasumber kita, pasti mereka memiliki tips dan trik. Nah, boleh nih dari kakak narasumber memberitahukan apa sih tips dan trik dalam berusaha kakak biar usaha di luar sana juga bisa terinspirasi nih dari wirausaha kakak. Boleh nih dari Kak Angel dulu ya Kak Didi. Tips dan trik aku teman-teman semuanya itu, tips aku yang pertama itu percaya diri dan jangan lupa berdoa juga sama yang di atas dan terus berusaha, karena tanpa kalau kita cuma doa doang tanpa usaha yang pasti juga itu nggak akan membuahkan hasil teman-teman. Jadi yang pertama itu pastinya kita berusaha buat mengembangin apa yang kita bisa, mengembangin ide kreatif yang kita buat untuk usaha kita ke depannya, dengan bantuan juga dari teman-teman satu tim atau juga lingkungan sekitar dan lain-lainnya. Boleh nih dari Kak Didi juga. Untuk tips ya anak-anak muda yang sekarang ini yang mau buka usaha gitu lah, intinya itu harus mulai aja dulu gitu. Jadi tujuan itu mulai aja dulu, jangan banyak plan, jangan banyak pikir sana sini nanti gimana ya, aduh nanti ini gimana ya, nanti gimana ya. Ya intinya itu mulai aja dulu, nanti seiring yang berjalan waktu nanti baru nemu tuh ininya, oh ternyata gini, oh ternyata gini, gitu sih, mulai aja dulu. Oke, gimana nih teman-teman, pada tertarik juga berwirausaha? Nih dari narasumber kita udah memberikan tips dan trik, boleh nih menjadi inspirasi kawan-kawan untuk membangun wirausaha. Kak, boleh nggak ya kita nanya-nanya sama kakak tentang PMW biar kawan-kawan kita yang di luar sana juga bisa mengetahui apa sih PMW, lebih luas pengawasannya, seperti apa PMW. Boleh nggak ya Kak? Boleh ya Kak? Nah, yang pertama itu Kak, apa sih yang menginspirasi kakak untuk mengubah hobi menjadi bisnis? Yang Kak Kiki dulu nih. Awalnya itu ya kalau saya ada hobi menjadi bisnis ya seperti yang saya katakan tadi, karena pepet ya, gak ada uang jajan gitu kan ya, jadi buka bisnis. Kebetulan juga ada BMW kan, program mahasiswa wirausaha, yang mana memang sebagai wadahnya banget gitu kan, mahasiswa yang ingin berwirausaha, di mana kita di situ dituntun lah, diajari bagaimana cara mengelola wirausaha, baik itu dari mengelola keuangan, marketing, dan branding dan lain sebagainya gitu kan. Jadi itu sih memang sangat bermanfaat banget program wirausaha mahasiswa. Ini mulai dari Kak Angel dulu. Kalau dari aku, PMW itu sendiri bagaimana cara membangun hobi jadi bisnis. Kayak yang di awal kedua tadi, aku awalnya itu karena gabut ya teman-teman ya, karena juga dari sama teman aku buat diajar gitu PMW gitu kan, mengisi kekosongan yang waktu itu juga aku benar-benar memang lagi gabut, nggak ada kerjaan, dan juga waktu itu perkuliahan juga masih semi online juga. Jadi benar-benar aku ingin mengisi kekosongan hari-hari aku dengan berusaha dan tentunya juga menghasilkan cuan, dan juga lebih belajar lagi bagaimana sih cara menjadi pengusaha yang lebih baik dari hal yang paling kecil, dari hal yang bisa dibilang banyak orang bilang mungkin nggak mungkin bakalan bisa besar, bakalan bisa luas di usaha kalian, tapi kita harus mencoba dulu guys teman-teman. Walaupun banyak omongan orang yang bilang itu nggak mungkin, tapi kita ada inisiatif untuk lebih berusaha, untuk lebih percaya dengan apa yang kita buat, apa yang kita bisa makan.
Ya, berarti intinya tuh minat ya Kak? Boleh nambahin nggak? Boleh, boleh. Nah, ada nih kata-kata yang menarik banget, mungkin jadi inspirasi ya bagi teman-teman untuk buka usaha. Ada kata-kata yang saya ingat banget sampai sekarang, lebih baik kecil jadi bos daripada besar jadi kuli. Wah, keren. Oke, bakal terinspirasi sih para penonton ini. Terus yang kedua itu bagaimana sih orang kakak menemukan ide usaha yang kakak daftar ke PNUD?